Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Syakur Rahman dengan NIM 12350112942 dan sekarang saya berada di semester 4 dan kali ini saya akan membuat sebuah tugas video yang mana tugas video ini eh, menugaskan saya untuk membuat sebuah video tentang materi prosedur, trigger, dan function. Nah, ketiga materi ini menggunakan data erase saya agar saya bisa mengeluarkan output sesuai dengan prosedur, trigger, dan function, dan outputnya itu sesuai yang ada di data erase saya. Nah, izin Pak, jadi pertama-tama sebelum kita melanjutkan membuat dari ketiga materi ini, yang perlu pertama-tama kita perhatikan bahwasanya kita harus login dulu dengan pertama tuh kita bikin user baru. Nah, setelah kita bikin user baru, kan data sebelumnya itu ada di user lama, yang mana user lama saya itu nama username-nya adalah sistem. Nah, selanjutnya saya ingin database saya ataupun data-data yang ada di user lama saya itu bisa saya akses ke dalam user baru saya. Nah, itu bagaimana caranya? Itu perlu FYI, nama user baru saya itu adalah C++ Uasyakur. Nah, jadi pertama tuh kita ingin data yang ada di user lama itu bisa diakses ke user baru. Nah, itu caranya gimana teman-teman? Nah, caranya itu adalah pertama tuh kita connect dulu. Kan kita login dulu kan di user baru kita. Setelah kita login, kita connect-kan ke dalam user lama kita. Dengan cara di sini, connect sistem dengan password teman-teman. Nah, setelah bisa connect, kita bagi grand select insert update delete untuk di sini saya contohnya itu jadwal ke user baru. Nah, user baru di sini user baru saya itu C++ Uasakur. Nah, setelah kita berikan akses untuk bisa mengconnect dari data yang lama di user system, di sini akan ada tertera grand sukses. Nah, di sini sebagai contoh saya kan tadi kita di sini connect ke sistem kan. Nah, caranya kita ingin tahu bahwasanya kita sudah connect atau belum, itu dengan cara kita tulis show user. Nah, langsung titik koma enter. Nah, kalau benar, kita akan masuk ke dalam user is system. Nah, berarti kita benar. Kita sekarang berada di user system. Nah, jadi selanjutnya saya ingin seperti yang tadi saya ingin bisa mengakses data yang ada di user lama ke user baru dengan cara seperti ini teman-teman. Kita ketik grand select insert update delete on. Nih, kalau ini sesuai dengan apa yang ada di user lama yang ingin kita akses ke user baru. Nah, saya ingin mengakses ada riwayat PA, jadwal, KRS, mahasiswa, prodi, mata kuliah, dosen, fakultas ke user baru. Nah, setelah semuanya sukses, kita connect lagi ke user yang baru kita dengan cara connect user connect user itu sesuai dengan user teman-teman dan password teman-teman. Nah, setelah sukses, kita ingin mencoba bahwasanya apakah bisa enggak kita mengakses data lama kita ke user baru kita. Nah, di sini karena kita masih memakai data lama di user
lama juga, jadi kita memakai nama user lama kita dengan cara select bintang from user lama kita dan ingin yang kita akses apa? Jadwal. Nah, langsung titik koma enter. Nah, langsung muncul data-data lama kita yang ada di user lama ke user baru kita. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi selanjutnya adalah penjelasan materi mengenai 3 materi, yakni ada prosedur, trigger, dan function. Nah, kita pertama masuk ke dalam prosedur dulu. Nah, apa sih prosedur teman-teman? Jadi, prosedur ini kayak sebuah blokade yang bisa kita simpan di dalam database. Nah, dan selain kita bisa simpan ke dalam database, kita juga bisa menyimpan blokade ini dan bisa kita panggil kapan saja untuk kita bisa jalankan. Nah, kita jalankan ini menggunakan serangkaian instruksi tertentu gitu. Nah, contohnya seperti fungsi tanpa nilai balik. Nah, sebagai contoh saya akan buat di sini contohnya yang ada di PPT ada create, begin, dan add dan diakhiri dengan n. Teman-teman, untuk itu langsung kita coba di SQL Plus kita. Oke. Setelah sudah kita buat ada create, ada 3 create, begin, dan end. Terus create, oke. Selanjutnya di create ini kita tulis juga create or replace KRS. Nah, jadi teman-teman, ini saya sudah bikin biar tidak memperlama dari pengkodingan ini, kita bikin create, replace, replace prosedur tampil KRS. Yang mana di dalam tampil KRS ini kita ada ini pen name in mahasiswa name percent type. Nah, di sini teman-teman langsung kita copy saja agar tidak memperlama dari pengkodingan ini. Nah, ketika sudah
Seperti ini teman-teman. Intinya dari ini ada 3. Pertama create, begin, dan end. Nah, itu. Kita hapus dulu teman-teman. Oke. Ketika sudah, langsung kita nih save. Apakah yang akan keluar? Prosedur dibuat. Nah, jadi kita sudah membuat prosedur kita dengan cara ini ada create, begin, dan end. Itu sesuai dengan ini teman-teman ya. Nih, create, begin, end. Create reverse of procedure, add department is. Nah, ini sesuai dengan ini teman-teman. Nah, nih KRS kita tampil KRS. Nah, bagaimana sih cara kita ingin memperlihatkan? Nah, itu dengan cara begini teman-teman. Cara exact tampil KRS. Execute. Nah, itu maksud dari exact tuh teman-teman. Jadi kita cara menampilkannya gini. Ketika sudah kita bikin prosedur tadi, kita outputnya gini teman-teman. Execute tampil KRS apa yang ingin kita tampilkan di sini. Langsung name kita dan semester. Lalu enter. Nah, langsung keluar nama Rizky Syakur Rahman, mata kuliah metode numerik SKS 3. Nilai ini karena nilainya belum keluar, karena belum diupdate gitu kan, masih menggunakan data lama, yang mana data lama tersebut masih belum ada nilai semester 4. Jadi kita tidak bisa melihat nilainya, tapi beginilah kira-kira. Jadi untuk materi dari prosedur ya begini teman-teman. Nah, selanjutnya materi dari triggers. Nah, trigger ini teman-teman sama seperti tadi, ada create, ada declare, ada begin, dan end. Oh, maksud saya sama tapi ada perbedaan sedikit. Nah, perbedaannya tuh ada declare, create, begin, end. Kalau ini di trigger ada create, declare, begin, dan end. Nah, itu bedanya teman-teman. Nah, itu apa sih, Bang? Kayak maksudnya tuh apa? Nah, jadi teman-teman, maksud dari trigger nih itu kayak sebuah mekanisme otomatis yang berjalan ketika ini teman-teman. Nah, ini dia sebuah mekanisme otomatis yang berjalan ketika terjadi suatu aksi pada tabel tertentu seperti insert, update, atau delete. Nah, fungsinya ini bermacam-macam, misalnya untuk log aktivitas, validasi data, atau otomatisasi perubahan. Misalnya nih, contoh, dalam sistem akademik RISE, setiap kali mahasiswa melakukan input KRS atau mengambil mata kuliah, kita ingin mencatat log bahwasannya mata kuliah dari mahasiswa tersebut telah menambahkan mata kuliah ke dalam KRS-nya. Nah, gitu teman-teman maksud dari trigger ini. Kayak menambahkan gitulah. Bisa insert, update, atau delete. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita membuatnya di codingan?
Baik, jadi begini teman-teman. Kan ada great, began, end. Nah, ini teman-teman. Nah, kita bisa mencatat bahwasanya mahasiswa tersebut sudah masuk tidak di KRS-nya. Dengan cara gini teman-teman ya. Nah, create replace trigger. Nah, create or replace trigger track log insert. Nah, ketika sudah, oh ada itu teman-teman, maaf. Nah, trigger create. Jadi udah dibuat triggernya. Nah, selanjutnya tuh untuk materi yang ketiga itu adalah function. Nah, apa sih function? Function itu adalah mirip seperti prosedur tadi, tapi dia mengembalikan satu nilai. Function bisa kita panggil dalam select atau where clause layaknya fungsi matematika. Salah satu contoh penggunaannya di sistem akademik adalah menghitung total SKS yang sudah diambil. Nah, jadi kita bisa menghitung total SKS kita yang bisa kita ambil berapa berdasarkan NIM kita. Nah, gitu. Jadi kita bisa contohnya mari kita bikin. Create or
langsung kita Nah, intinya gini loh teman-teman. Sama seperti tadi yang saya ini tadi teman. Nih, ketika sudah kita bikin select hitung total SKS itu dengan SKS dengan NIM kita total SKS from dual. Nah, total SKS-nya adalah 84. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.